Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat pagi anak-anak. Pagi. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan Mas Albar untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Mas Albar sudah memimpin berdoa. Selanjutnya, seperti biasa, kita menumbuhkan rasa nasionalis kita menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, terima kasih sekali Mbak Jihan sudah memimpin Indonesia Raya hari ini. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Langit. Kenapa Langit tidak masuk hari ini? Sakit. Oh, mari kita doakan semoga Langit segera sembuh. Sejenak kita tundukkan kepala untuk mendoakan Langit. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, ya, dan yang sakit segera sembuh. Baik, anak-anak sudah siap belajarkah hari ini? Sudah. Oke, kalau sudah siap, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita membuat kesepakatan kelas dulu nih selama belajar. Nah, seperti biasa yang pertama kita akan belajar dengan tertib. Kemudian 2 jam ke depan kita akan mengikuti kesepakatan kelas kita ya. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin. Nanti kita akan belajar tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Coba siapa masih ingat pertemuan yang lalu apa itu sel? Ya. Sel merupakan unit bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Betul teman-teman? Oke, betul ya teman-teman. Jadi sel itu adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Lah, bagaimana cara melihat sel kalau sangat kecil? Siapa tahu? Cung? Boni, gimana caranya Bon? Dengan cara melihatnya menggunakan mikroskop, Bu. Oh iya, siapa masih ingat? Kemarin kita juga sudah belajar bagaimana cara menggunakan mikroskop. Apa sih fungsi mikroskop itu? Siapa tahu? Cung? Ya, bagi sel? Untuk melihat benda-benda yang kecil. Iya, betul sekali. Untuk melihat benda-benda yang kecil, salah satu diantaranya adalah sel. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, berarti karena sel itu sangat kecil, nanti kita akan mencoba melihat dengan menggunakan mikroskop. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah tentu saja mengidentifikasi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kemudian langkah yang akan dilakukan oleh kalian pembelajaran hari ini. Jadi hari ini Bu Kartini mau mengajak kamu pertama nanti kita jalan-jalan ke taman dulu ya. Kita akan mengamati apa yang ada di sekitar kita, kemudian kita kembali ke kelas. Kemarin sudah Ibu bagi kelompok, masih ingat kelompoknya? Masih. Oke, nanti setelah dari taman kalian langsung membentuk kelompok. Nah, nanti terakhir kita akan membuktikan apakah betul sel itu harus dilihat oleh mikroskop. Kita nanti terakhir ke lab ya. Siap anak-anak, paham? Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Kartini ada ice breaking dulu nih biar tambah semangat. Mau nggak? Mau.
Ayo sekarang silakan berdiri. Ikuti video yang ada di TV. Top speed, Cemat. Oke, gimana? Sudah senangkah hari ini? Masih ada yang sedih? Masih ada yang sedih hari ini? Tidak ada ya? Oke, sudah oke moodnya semua ya. Baik, sekarang silakan siapkan alat tulis kalian. Kita menuju ke taman. Let's go. Kita di tempat yang kemarin. Boleh. Ayo, nih dilihat ini di sini ada kolam, ada tumbuhan. Yuk kita lihat yuk. Oke, anak-anak. Nah, sekarang kita udah ada di taman sekolah nih. Lihat di kolam ini. Tuh ada ikan tuh. Nah, siapa tahu bedanya ikan yang ada di kolam ini dengan tumbuhan yang ada di taman? Aku, Bu. Gimana, Win? Kalau ikan itu pergerakannya tidak terbatas, bisa kemana-mana. Kalau tumbuhan gerak tapi di situ-situ aja. Oke, bagus sekali. Nah, betul sekali ya. Jadi kalau ikan itu bisa gerak, dia berenang ke sana, ke sini. Tapi kalau tumbuhan dia bergerak tertiup angin, tapi hanya di situ-situ saja. Emang kenapa kok bisa seperti itu ya? Siapa tahu? Aku tahu, Bu. Gimana, Bon? Karena kalau ikan itu punya sel elastis, kalau tumbuhan selnya kaku, Bu. Selnya elastis kalau ikan, kalau tumbuhan itu kaku. Kenapa bisa seperti itu ya? Siapa yang sudah membaca materi dan sudah paham? Kenapa bisa seperti itu? Ya, Mas Albar. Karena sel tumbuhan memiliki dinding sel. Oh, ada dinding selnya kalau tumbuhan. Betul nggak sih teman-teman? Ada yang sudah tahu nggak sih? Betul. Nah, baik. Nanti Bu Kartini mau setelah ini kalian duduk dalam kelompok. Coba kalian nanti amati. Apa sih bedanya antara sel hewan dan sel tumbuhan? Dan dalam kelompok Bu Kartini mau kalian silahkan buat diagram pen. Jelas? Oke, silakan. Mari kita kembali ke kelas dan duduk berkelompok. Oke, baik anak-anak. Setelah tadi kita dari taman sekolah, kali ini Bu Kartini mau meminta kalian nih buat menuliskan perbedaan. Apa sih bedanya antara perbedaan sel hewan dan tumbuhan dalam diagram pen? Ini misalnya ada hewan. Ini ada tumbuhan. Nah, kelompok siapa yang berani maju terlebih dahulu untuk melengkapi diagram pen perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan? Ayo. Oke, masih di... Oke, baik. Terima kasih ya untuk kelompok-kelompok yang sudah melengkapi diagram pennya. Di sini mari kita lihat bahwa tumbuhan itu memiliki dinding sel, sedangkan hewan tidak. Ini lebih jelasnya gambar perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Mana yang sel tumbuhan dan mana yang sel hewan? Yang ini sel hewan apa tumbuhan? Oke, yang ini? Kalau misalnya dalam gambar bingung, sekali lagi Bu Kartini tampilkan dalam video. Di sini sel tumbuhan ada dinding sel, ada membran sel. Tadi kalau membran sel di hewan juga dimiliki, ya. Nah, nanti setelah ini kita akan menuju lab. Kita akan membuktikan betulkah bahwa sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda. Tapi sebelumnya Bu Kartini ada YouTube yang memperlihatkan ini orang sedang melakukan penelitian. Nanti kalian buktikan apakah video ini nanti sama dengan hasil penelitian kalian atau tidak ya. Yang kedua, ini adalah video tentang pengamatan sel bawang merah sebagai perwakilan dari pengamatan sel tumbuhan. Baik, sudah jelas anak-anak?
Oke, jadi nanti kita akan membuktikan ke laboratorium dengan panduan LKPD. Silakan LKPD-nya setiap kelompok 1. Nanti terakhir Bu Kartini ingin kalian benar-benar membuktikan tentang sel hewan dan sel tumbuhan itu ya. Bagaimana, sudah dipahami LKPD-nya? Sudah. Baik, kalau sudah, mari kita bawa alat tulis. Kemudian LKPD-nya jangan sampai lupa, kita menuju ke lab ya. Masuk yang tertib ya. Tanya dipaskan dulu mau berapa kali perbesaran. Pakai berapa kali yang ini? Pakai 40 kali? Iya boleh, silahkan. Nah setelah itu nanti coba kalian lihat, buktikan ya. Dari video yang tadi Bu Kartini tayangkan di kelas dengan yang kalian lihat di mikroskop. Oke. Baik anak-anak, setelah tadi kalian melakukan pembuktian di laboratorium, sekarang saatnya kalian tuangkan apa yang tadi kalian lihat. Ya, gimana? Nanti ya. Oke. Apa tadi ada warnanya seperti itu? Ya? Ya, lanjutkan ya. Oke, waktu untuk diskusi dengan kelompok sudah cukup ya. Jadi silakan kalian coba presentasikan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sel epidermis bawang merah. Ini yang hitam-hitam itu inti sel. Ini yang di ujung-ujung sini dinding sel. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompoknya Justin. Saya dari perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil dari penelitian mikroskop sel bawang merah. Berlakan dinding selnya mana? Ini dinding selnya, Bu. Ya, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 tadi yang sangat baik dalam menyampaikan, kemudian dalam kerjasama. Mudah-mudahan ke depan kelompok lain bisa meniru. Ini tepuk tangan dong untuk kelompoknya Mas Justin. Di sini selanjutnya Bu Kartini ada kuisis ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita tentang perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Silakan kalian siapkan handphone kalian. Oke, siap. Ready. Peringkat pertama Albar menyusul. Albar soal kedua salah, Bar. Ya, oke, pemenang pertama adalah Tristan. Tepuk tangan. Yang keduanya Iqbal dan yang ketiga diduduki oleh Mas Albar. Oke, seru belajar hari ini? Senang belajar hari ini? Oke, baik. Karena waktu kita sudah hampir habis, Ibu ingatkan untuk pertemuan yang akan datang materinya adalah tentang jaringan. Jadi di rumah silakan kalian membaca baik jaringan hewan maupun tumbuhan. Jangan lupa dalam LKS ada asesmen formatif, kalian coba berlatih, coba latihan ya, jangan di rumah itu berleha-leha. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita nyanyikan Gundul-gundul pacul, gundul-gundul pacul, gembelengan, undi-undi wakul-kul, Oke, baiklah, terima kasih anak-anak hebat dan luar biasa hari ini. Sekian hari ini dari Bu Kartini. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.